Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua dong ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cerita pendek. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Hari ini kita akan belajar materi tentang definisi cerita pendek, jenis cerita pendek, dan juga unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Dalam cerita pendek terdapat dua unsur pembangun. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, dan yang kedua unsur ekstrinsik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke materi ya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita pendek. Jenis cerita pendek yang pertama yaitu cerita pendek berdasarkan panjang cerita. Yang pertama yaitu cerita pendek mini yang terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Yang kedua cerita pendek ideal yang terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Yang ketiga yaitu cerita pendek panjang yang terdiri dari 4000 sampai 1000 kata. Jenis cerita pendek yang kedua yaitu cerita pendek berdasarkan tema dan isi. Yang pertama yaitu cerita pendek anak yang mengangkat cerita permasalahan kehidupan anak. Yang kedua yaitu cerita pendek remaja yang mengangkat kehidupan remaja. Yang ketiga yaitu cerita pendek keluarga yang mengangkat kisah kehidupan sebuah keluarga. Materi selanjutnya yaitu unsur pembangun dari cerita pendek. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama dalam pengembangan sebuah cerita pendek. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah pelukisan tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerpen meliputi watak dan tingkah laku tokoh, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Unsur yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Setiap tokoh mempunyai wataknya sendiri. Tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Terdapat 2 jenis sudut pandang yang digunakan pengarang dalam bercerita. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Unsur intriksi yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek.
Unsur yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang, seperti dialek, kebiasaan berbahasa, dan juga pengaruh dari bahasa asing. Unsur yang selanjutnya yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis oleh pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan juga aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Unsur yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Nilai yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Merupakan nilai yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nilai yang keempat yaitu nilai religi. Nilai religi merupakan nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Yang kelima yaitu nilai politik. Nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan materi tentang cerita pendek pada hari ini? Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.